Selamat malam, analisa untuk bayarnya gold kemana kira-kira hari besok pagi. Adapun jika dilihat di time frame-nya daily di sini, ini tren masih dalam penurunan. Adapun pada penutupan pekan kemarin di daily mampu membuat momentum. Artinya bisa saja ini berlanjut untuk ke arah bawah. Nah, kita akan melihat apa yang berlaku di time frame-nya weekly, di mana weekly di sini pada sebelumnya ada shadow panjang ke bawah, yang artinya ada potensi untuk kembali lagi diuji. Nah, adapun perjalanan dari atas ke bawah sampai pada zona low BB, akankah ini berlanjut untuk breakout MA50 membuat momentum pada time frame-nya weekly? Kita boleh memperkecil atau mencari setupnya apa yang berlaku di time frame-nya H4. Nah, kita pindah ke H4 di sana, di mana di H4 di sini juga sama. H4 mampu membuat momentum sell. Nah, apabila tren dalam penurunan, boleh kita mengikut media trennya H4 ini untuk yang entry setiap hari. Jadi bisa dikatakan apabila naik boleh kita mengambil re-entry-nya. Apabila H4 ada momentum sell, maka mesti menunggu entry sell terbaik adalah top BB. Nah, ini bisa juga diperkecil pada time frame-nya H1, apakah di H1 sudah mampu memberikan arah balik atau belum. Apabila belum, ada potensi perjalanan ini bisa berlanjut jauh ke bawah. Nah, adapun di sini di mana di time frame-nya H1 ini baru memberikan reversalnya. Nah, kita bisa menunggu. Apabila ingin menunggu entry yang sekiranya tidak terlalu beresiko, mesti sell di atas, buy di bawah. Nah, artinya apabila naik melawan dari tren besar, itu target terjauhnya adalah top BB atau minimal akan menguji pada middle BB. Nah, itu untuk H1. Jadi apabila masih di bawah atau terlalu di bawah gini, di mana ini bukan tempat untuk melakukan entry sell, kita tidak perlu melakukan sell di bawah. Nah, selanjutnya jika kita melihat pada time frame-nya monthly di sini, adapun apabila monthly ini mengambil koreksi, momentum ambil re-entry. Nah, itu terjauhnya bisa pada middle BB di sini. Nah, apabila middle BB ini mampu dilewati, maka akan berpotensi berlanjut ke bawah, sehingga apabila belum ada penguatan untuk naik, setidak-tidaknya kita paham bahwa buy-nya adalah scalpingan. Nah, jika kita perkecil pada weekly, adapun kemungkinan besar weekly ini masih bisa berlanjut untuk jangka panjangnya. Jadi di time frame kecil naik berpotensi untuk koreksi. Nah, kita perkecil pada daily, di mana sinkron dengan daily ekstrim akan di retest untuk kedua kali. Nah, sehingga ekstrim di sini benar-benar di retest. Adapun yang berlaku sekarang adalah momentum. Jadi apabila ingin dibaca ekstrim, tentunya minimal wajib lahir terlebih dahulu satu candle hijau, itu baru bisa dikatakan double ekstrim. Apabila belum ada candle hijau, ini belum bisa dikatakan adanya reversal pada time frame-nya daily, sehingga di H4 di sini atau minimal kita mencari setup-nya. Nah, itu adanya momentum di H4. Nah, momentum inilah yang mengkonfirmasi penurunan pada daily mengkonfirmasi penurunan pada time frame-nya weekly. Nah, di mana ada momentum, kita menunggu re-entry-nya atau bisa menunggu pada zonanya middle BB sampai dengan top BB. Ini kita bisa beri tanda, misalkan ada kenaikan koreksi akan menguji. Yang pertama itu adalah
middle BB, selanjutnya yang kedua bisa pada top BB. Jadi ini adalah bagian dari re-entry atau koreksi-koreksi di timeframe besar. Nah, timeframe kecil di sini katakanlah pada H1, nah kita nantinya bisa membuat minimal bahwa entry H1 itu terbaiknya tetap pada top BB. Apabila kita ingin melakukan entry-nya B, artinya adalah entry-nya counter sebatas koreksi. Jadi kita mesti paham terjauhnya itu adalah top BB. Adapun boleh memantau pada M30, apakah di M30 juga sudah ada candlestick arah atau belum. Jika belum, artinya kenaikan ini belum dapat signal, jadi masih menang dengan trennya, di mana tren penurunan boleh mencari entry-nya sell, atau bisa dikatakan fokus mencari entry-nya sell. Nah, ditambah di daily juga adanya momentum sell. Jadi entry B ini adalah entry counter, mesti paham batas-batasnya, di mana batas terdekat ataupun batas terjauhnya mesti di take profit. Nah, jadi dalam hal menganalisa market ini jangan terlalu fokus selalu di timeframe kecil, contoh di M15 ataupun M5. Nah, ini nanti bisa banyak jebakan-jebakan di sini, di mana membuat struktur kenaikan akan tetapi tidak berlanjut. Nah, adapun di sini, di mana di M5 di sini, ya, dari low BB ke top BB ini adalah bagian dari target. Selanjutnya, apabila nanti kita mengacu pada H1, nah, jadi kita paham di mana entry terbaiknya atau resiko besarnya. Di bawah tidak boleh di entry sell, ya kita tidak perlu entry sell. Apabila kita ingin entry-nya B, artinya counter, kalau memang itu nggak nyaman, ya kita tidak perlu melakukannya. Jadi acuan yang utama adalah daily, di mana daily di sini tren dalam penurunan, dan adapun momentum sell di sini kita boleh menunggu re-entry-nya, boleh menunggu pada H1 atau H4 pada top BB. Dikatakanlah kita tidak perlu ada entry iseng yang kiranya counter kurang nyaman, itu kita tidak perlu melakukan entry counter, sehingga pekerjaan pedagang ini hanya bisa menunggu. Nah, jadi tidak perlu memaksakan. Apabila candle nggak jalan naik, otomatis Bollinger Band yang akan jalan ke bawah. Nah, adapun di sini pada middle BB sebelumnya naik tidak mampu, bisa berlaku minimal 3 candle. Nah, penurunan bisa berlaku di semua time frame sama, sehingga apabila ini mempunyai kesamaan, apabila H4 sampai terjadi re-entry, artinya bisa berlaku juga minimal 3 candle, ataupun daily re-entry itu bisa 3 candle. Jadi tidak perlu kita buru-buru mengambil keputusan buy atau sell, intinya mau mempelajari struktur marketnya terlebih dahulu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.